Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan ngebahas lagi tentang Ketchup. Jadi beberapa hari yang lalu Ketchup ini sempat update gitu di YouTube-nya, tapi tiba-tiba dihapus lagi sama dia. Nah, kasusnya Ketchup ini sempat viral pada tahun 2019 yang katanya dia ini diculik, disiksa atau apalah itu. So, kalau kalian penasaran kira-kira apa nih updatean kok sampai heboh gitu, sampai kecolongan gitu. Nah, jangan lupa untuk like, komen, yang penting di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi langsung aja kita ke videonya. Oke, sebelum kita masuk ke updateannya kira-kira apa dan sampai kecolongan gitu dilihat sama netizen, aku akan ingetin ke kalian tentang kasusnya Ketchup 2 tahun yang lalu yang membuat heboh, yang membuat kita berspekulasi kalau Ketchup ini diculik, disiksa, terus dipaksa bikin konten. Nah, inilah beberapa top 5 yang membuat kita curiga sama Ketchup. Sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau ngasih tahu kalian bahwa Scarlett Whitening punya produk baru, yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo and Conditioner. Wah, keren banget ya, Scarlett ini makin lengkap produknya. Mulai dari buat wajah kita, badan kita, bahkan sekarang buat rambut udah ada dong. Mantep banget gak tuh? Jordanian Sea Salt Shampoo ini wanginya tuh wangi magnolia, kayak seger banget, wangi-wangi bunga gitu guys. Nah, kalau Jordanian Sea Salt Conditioner ini wanginya tuh wangi evening primrose atau wangi bunga sedap malam. Wow, berasa wangi pengantin gitu guys. Memang seger banget, enak banget, kalian harus coba sih. Nah, kandungan sea salt itu sendiri adalah menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat pada kulit kepala, membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Nah, manfaat dari shampoo ini tuh banyak banget guys. Antara lain adalah mengkontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, dan membuat rambut lebih berkilau. Wow, banyak banget ya manfaatnya. Jadi kayak, wah, ini tuh produk yang sangat cocok nih digabungin. Nah, selanjutnya aku akan nunjukin pemakaian Jordanian Sea Salt Shampoo and Conditioner ini. Tuangkan Jordanian Sea Salt Shampoo secukupnya ke kulit kepala atau akar rambut. Nah, setelah itu kalian pijit kulit kepala kalian secara lembut dan perlahan. Jangan kasar-kasar ya, apalagi sampai pakai kuku. Nah, kalau udah bersih dan udah cukup nih, kalian bisa bilas pakai air bersih ya, jangan pakai air kobokan. Nah, setelah kalian menggunakan shampoo-nya, pastikan kalian menggunakan Jordanian Sea Salt Conditioner supaya lebih mantep gitu. Nah, kalian tuangkan secukupnya aja di telapak tangan kalian, lalu tinggal usap-usapkan ke seluruh rambut kalian. Lalu ratakan hingga ujung rambut. Nah, hindari pemakaian di akar rambut atau sampai ngenain kulit. Nah, setelah rata, kalian bisa bilas hingga bersih dan kalian bisa keringkan rambut kalian. Nah, gimana? Rambut aku udah badai cetar membahana kan? Jadi itulah hanis review aku selama pemakaian Jordanian Sea Salt Shampoo and Conditioner ini. By the way, Scarlett ini sudah mengandung BPOM, non-tested animal, tidak mengandung merkuri, dan yang pasti harganya start from 75.000 saja. Wow, murah banget ya guys. So, kalian tunggu apa lagi? Link pembelian produk ini aku akan taruh di description box. Kalian bisa cek langsung Instagramnya atau WhatsAppnya. Ayo buruan beli 2 produk ini karena ini enak banget, fix kalian harus kembaran sama aku. Nah, yang pertama, makannya cepat. Nah, kalau misalkan kita mengikuti kasusnya Ketchup terus-terusan, kita bakal notice kalau di setiap videonya Ketchup itu, makan dia tuh selalu cepat, selalu terburu-buru. Seakan-akan memang di depan dia ada yang ngawasin, disuruh makan secara cepat gitu loh guys. Nah, kalian pasti tau lah yang udah ngikutin konten aku yang bahas-bahas Ketchup sampai berpart-part, kalian pasti tau lah tentang Ketchup itu kalau makan pasti cepet banget. Lalu selanjutnya adalah memakai topeng. Nah, kalau misalkan kalian notice sempet di salah satu video mukbangnya Ketchup, itu ketahuan kalau Ketchup itu memakai topeng, tapi cuman sebatas penutup mata doang. Karena setiap kali dia mukbang, dia selalu menunjukkan sampai bagian mulutnya aja. Jadi antara hidung sampai ke kepala dia nggak menunjukkan. Tapi pernah kebocoran kalau misalkan Ketchup ini memakai topeng sebagai penutup matanya. I don't know kenapa dia menyembunyikan identitasnya secara ketat banget. Buat apa? Kita juga masih
belum terpecahkan udah 2 tahun kemudian sampai sekarang sih. Lalu selanjutnya, kecap ini memiliki cita rasa makanan yang aneh gitu. Ya, mungkin ada beberapa makanan aneh di setiap negara, tapi kecap ini bisa menyesuaikan dengan sangat cepat. Jadi ada salah satu kontennya di mana dia ini makan makanan yang cukup menurut aku sih aneh, yaitu brain alias otak. Entah itu otak kambing atau otak sapi, I don't know. Cuman itu porsinya banyak dan dia tuh makan secara lahap dan tidak enak gitu loh. Berarti memang aneh nih ya kecap secara personal tuh memang mungkin orangnya aneh. Atau mungkin memang dia udah terbiasa makan makanan itu. Jadi ya I don't know, we never know until now. Terus selanjutnya adalah makan salmon hampir di setiap kontennya. Nah, kalau misalkan kita penggemar pada teori-teori konspirasinya kecap, kita hampir ngelihat di setiap kontennya itu selalu makan ikan salmon mentah. Dan dia kayaknya memang favoritnya makan salmon. Dia pernah ngomong di salah satu kontennya, nggak ngomong sih, pernah nulis gitu. Nah, ya padahal tuh kan nggak sehat ya guys, makan salmon dalam porsi yang cukup banyak. Bukan cukup, malah itu super banyak gitu loh. Aku aja nggak suka salmon mentah. Ya beda lah ya, bule sama orang kayak kita yang lokal sukanya masakan Jawa gitu. Nah, lalu yang terakhir yang cukup heboh ini, dimana kecap ini meletakkan sikat gigi di sini, di bahunya gini, di solatif gitu. Nah, I don't know itu fungsinya apa. Ada yang mengatakan kalau sikat gigi itu sebenarnya bukan sembarang sikat gigi biasa, melainkan itu adalah senjata untuk pertahanan dia gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke updatean kecap yang sempat bocor beberapa minggu yang lalu, di mana kecap ini ketahuan update status di tab komunitas YouTube-nya. Dimana di sana tuh dia kayak ngeposting satu link gitu guys. Nah, setelah aku klik linknya, ternyata itu tuh menuju pada suatu web, yaitu GoFundMe. Nah, di sana GoFundMe itu adalah suatu website yang bertujuan untuk mengumpulkan donasi berupa uang atau apalah gitu loh. Jadi secara tidak langsung ini tuh meminta bantuan gitu kepada netizen. Dan di situ bahasanya tuh menggunakan bahasa Prancis gitu, dan aku nggak ngerti. Dan ini membuktikan gak sih guys kalau kecap itu memang fix kayaknya orang Prancis gitu ya. Nah, setelah aku translate, ternyata artinya adalah tunjukkan bantuan Anda untuk penggalangan dana ini. Jadi guys, kita netizen ini disuruh untuk memberikan donasi sampai memenuhi syarat, memenuhi goals yang ditentukan supaya kecap ini kembali update video terbaru. Tapi kenapa kecap ini sampai meminta-minta kita untuk memberikan sumbangan? Padahal kalau dilihat-lihat viewers YouTube-nya tuh cukup banyak banget gitu. Itu kan udah menghasilkan ratusan juta. Kenapa dia masih butuh dana gitu loh? Kita juga nggak tahu nih. Jadi di sini kita netizen tuh dimanfaatkan kecap, atau entah itu kecap beneran atau tidak, untuk memberikan uang dengan embel-embel. Oke, kalau misalkan kalian memberikan uang, aku akan balik lagi ke YouTube. Tapi kan kita nggak tahu ya guys. Dan goalsnya itu sebanyak 1000 euro. Kalau dirupiahin sekitar ya 16-17 juta. Itu sebenarnya nggak banyak sih untuk ukuran orang Eropa ya. Kalau di Indo itu cukup banyak sih guys. Ya, kira-kira kalian gimana? Apakah kalian mau menyumbang demi melihat updatean terbaru kecap atau tidak? Kalau aku sih nggak mau nyumbang sih. Biarkan orang-orang luar sana menyumbang. Kan duitnya lebih banyak kan. Kalau kita sayang, kita cuman menikmati aja sambil mamam batako aja ya guys. Oke guys, kayaknya segitu aja updatean terbaru aku, sekilas informasi mengenai kecap setelah 2 tahun akhirnya ada tanda-tanda walaupun kayak nggak jelas gitu. Dan kalau misalkan ada informasi tambahan yang aku lewatin, kalian bisa komen di bawah. Dan juga kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa tulis komen di bawah karena aku butuh di kalian. And thank you so much for watching, and I'll see you on next video. Bye!